Oke Kak, baik. Selamat sore. Kami sebelumnya kami mohon izin untuk Zoom pada hari ini. Sebelumnya juga perkenalkan nama aku Nisa. Dan saya Ratna Naida. Dan saya Abdul Aziz. Sebelumnya kita mengucapkan terima kasih banyak ke Kakak karena udah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara mengenai tugas kuliah kita yaitu etika profesi lingkungan. Dan juga mungkin karena Kakak sekarang lagi sibuk dan juga jadi kita mungkin bisa dimulai dari sekarang aja Kak. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu juga, saya izin mulai wawancaranya ya Kak. Jadi mungkin kakak boleh tolong ceritain gitu atau menjelaskan sekarang kakak itu sedang bekerja di profesi apa, terus di instansi apa, dan juga tugas-tugas yang kakak kerjakan itu seperti apa sih kak kira-kira? Oke, ya. Selamat sore teman-teman dari LNK 61 60 61 kak. 61 ya. Iya. 61 ya. Oke. Untuk etika profesi ya. Perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Gilang. Saya lulusan D3 LNK juga, angkatan 53. Sekarang ini saya bekerja di eh, Jakarta International Stadium untuk building manajemen stadium sebagai lead safety officer di sini gitu. Eh, di divisi HSE. Jadi untuk divisi HSE ini ada 3 orang, saya salah satunya. Terus ini under divisi operasional, jadi di sini under manajemen dari Jakarta Propertindo. Di Jakarta Propertindo ini jadi untuk pengelolaan gedungnya memakai banyak vendor ya gitu. Jadi saya salah satunya. Untuk divisi operasional ini ada HSE, terus ada engineer dan sebagainya lah untuk operasional stadionnya. Nah untuk job desk saya sendiri sih Kak, itu perawatan gedung ya. Jadi ini sama konsepnya dengan building management di hotel gitu. Jadi bukan kayak di manufacturing atau di pengelolaan gedung. Jadi kita pemeriksaan untuk pengelolaan eh, operasional di JIS ini kan karena areanya luas. Jadi untuk tenaga manpower ini kebanyakan dari outsource ya. Nah, salah satunya untuk divisi HSE ini juga saya bagian dari outsource untuk pengelolaan gedung Jakarta International Stadium. Untuk game ini kan dikelola oleh Propertindo. Eh, untuk operasionalnya ini mereka bagi-bagi vendor lah untuk mengelola. Nah, untuk safety ini kebetulan saya yang handle seperti itu. Mohon maaf untuk bertanya, skill apa aja yang harus diperlukan untuk Di profesi di ini profesi gitu. ini, Kak? Oke, untuk skill karena kebetulan di sini saya bekerja sebagai HSE ya, jadi kebetulan untuk jadi safety safety officer atau HSE ya, jadi eh, pastinya skill mengenai K3 ya, keselamatan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi kalau untuk dulu persyaratannya itu kan harus ada sertifikasi ya, sertifikasi ahli K3 umum untuk minimalnya. Lalu skill mengenai eh, building management, jadi untuk inspeksi-inspeksi, lalu untuk patroli itu harus bisa lah ya checklist untuk pengecekan alat, lalu untuk basic-basic P3K juga itu penting karena beberapa kali kita juga ada insiden ya, ada insiden kecelakaan kerja dan sebagainya. Lalu untuk administrasi juga bisa karena terkait dengan pelaporan, terus regulasi harus sudah bisa pakai hidran, pakai apa hidran, lalu untuk basic-basic evakuasi itu juga harus bisa seperti itu sih.
Berarti lebih ke arah ketiga sama manajemennya ya Kak, sama yang kayak data-data analisis seperti itu. Iya. Nah, mungkin izin bertanya Kak, kira-kira pekerjaan Kakak yang jadi di bagian HSE ini itu tuh emang sudah Kakak apa ya, udah tertarik dari dulu atau bagaimana Kak? Kira-kira menurut Kakak apakah un- kalau misalkan ingin jadi HSE gitu, apakah harus sudah ada apanya ya? sertifikat. Sertifikat apakah sudah harus ada pengalaman misalkan pengalamannya dari magang atau kayak gimana gitu Kak? Oke, kalau untuk saya mungkin saya nggak bisa ngomong untuk yang lain ya. Jadi untuk case saya aja, kalau saya ini kan tahu A3 ini sebenarnya dari zaman kuliah ya. Jadi sebenarnya pengambilan kuliah teknik dan manajemen lingkungan itu kan mikirnya belum ketiga tuh. Jadi masih lingkungan nih mempelajari mengenai permasalahan lingkungan ya, terus mengurangi dampak lingkungan dan sebagainya. Jadi mungkin karir pathnya itu ke eh, biasanya ke pengelolaan limbah dan sebagainya kan. Nah, rupanya ada karir path lain nih yang saya tahu eh, bisa eh, kalau misalnya pengen karir di sini sih coba aja harus sertifikasi dulu atau gimana sih gitu. Itu bagus ya untuk memperkuat eh, itu kan sebagai daya jual ya gitu. Jadi kalau nambah dikasih itu juga plus gitu. Cuman kalau misal berminat lebih baik sih ambil magang gitu. Atau mungkin kan nanti kalian PKL ya. Nah PKL itu ambil di jalur itu juga gitu. Jadi seenggaknya kalian udah bisa terjun nih di dunia K3 yang sebenarnya tuh kayak gimana gitu. Kesehariannya itu apa yang di eh, apa yang dikerjakan yang apa yang harus dibuat laporan dan sebagainya gitu. Bagaimana nge-treat orang gitu. Kalau misalnya ada yang salah tuh kayak gimana ketegasan kitanya. Nah itu lebih banyak dapatnya itu ketika kita magang atau PKL. Kalau menurut saya itu lebih membantu sih dibanding kita pas sertifikasi atau misalnya pas pelajaran kuliah gitu. Karena itu lebih eh, praktisnya gitu kan. Kita lebih belajar secara praktikalnya itu kan ketika kita PKL atau magang. Lebih baik sih kalau kalian ada waktu gitu atau kesempatan untuk magang atau PKL di bidang K3 gitu. Mungkin di sektoral apapun lah gitu. Nggak perlu misalnya kalian lebih pengen di BUMN atau di proyek gitu. Dimanapun nggak masalah gitu. Yang penting dipelajarin aja. Mau di manufacturing atau di pabrik gitu itu nggak masalah sih. Baik Kak, izin bertanya. Kira-kira dari mata kuliah yang ada di LNK, kira-kira dari pekerjaan yang Kakak sedang jalani sekarang itu lebih merujuk ke mata kuliah yang mana ya Kak? Terima kasih. Kalau untuk di sini karena sebenarnya kan karena safety officer, cuman tetap divisi HSE ya. Jadi tiga sektoral itu kan dapat tuh health, kesehatan, safety, keselamatan, sama environment. Nah untuk pelajaran, nah mungkin kan agak beda ya kurikulum saya sama kalian ini kan beda berapa tahun ya? Hampir 10 tahun kan kita. Nah, tapi kalau yang saya pelajarin dulu itu pasti K3 ya. K3 itu utamanya. Terus ilmu limbah B3 itu juga dapat karena di sini ada limbah B3 juga. Kita ada TPS-nya. Walaupun masih kecil ya karena kita bukan penghasil utama banget. Kita bukan manufaktur atau apa. Biasanya itu cuma lampu-lampu PL atau oli-oli bekas, tapi itu tetap kita kelola gitu, tetap harus ada ilmunya. Lalu kita ada instalasi pengolahan air limbah juga, itu sirkuler recycling untuk kita pakai lagi. Jadi air air flushing atau air dari gutter itu kita kelola lagi untuk jadi air flushing lagi atau air siram taman. Nah, itu ada IPAL-nya, jadi kita juga
harus tahu lah basic-basicnya gimana sih dari awal inlet ke outletnya gitu. Apakah takaran untuk chemicalnya itu sudah benar atau gimana, dosing pumpnya itu eh, lumayan berguna juga gitu. Walaupun di sini ada petugasnya lagi, cuman kita kan juga ada laporannya ya. Nah, kita kan harus bisa tuh bikin laporannya. Nah, otomatis harus bisa ngerti juga mengenai IPAL. Terus untuk eh, manajemen juga eh, di sini lumayan untuk manajemen building gitu. Sebenarnya itu sih yang utamanya K3, pengelolaan air limbah sama B3 sih itu paling yang lumayan kepake ya di saya sekarang. Oke, kebetulan di angkatan kami juga udah dapat mata kuliah yang mirip-mirip, itu namanya pengantar buangan industri, yang seperti yang kakak jelasin tadi, itu Ya. isinya tuh mirip-mirip gitu, gimana cara kita ngelola air limbah yang sudah diaturkan oleh industri, terus gimana cara ya pengelolaannya seperti itu. Mungkin untuk karena mengingat waktu juga, kita mungkin udah berada di pertanyaan terakhir, Kak. Mungkin Kakak bisa ngasih pesan-pesan untuk adik-adik tingkat Kakak yang mungkin ingin mengambil di bidang HSE juga yang tertarik gitu. Kira-kira apa sih pesan dan yang pesan dan harapan yang ingin Kakak sampaikan gitu ke adik-adik tingkat Kakak? Oke, kalau pesan-pesannya sih dipelajarin aja dulu. Kalau saya tahu kalau misalnya di kalian masih satu SKS ya? Berapa SKS sih di angkatan Sem- kalian untuk Semester K3? ini kita dapat 22 SKS, Kak. Maksudnya cuma dapat sekali ya pelajaran untuk K3 ya? Nggak begitu mendalam ya? Itu K- dapat Kalau di K3 LNK kita di 1 ya? Semester 5. iya, kita K3 di semester 5, Kak. Ya, kalau nggak salah kan terlalu singkat ya. Eh, nah, untuk perdalam nanti ambil aja di PKL atau di magang gitu. Nah, untuk di kuliah ini pelajarin aja teorinya gimana K3 itu gitu. Nah, ketika diimplementasikan di PKL dan magang, nah nanti bisa ambil kesempatan untuk setelah lulus di tempat kalian magang atau PKL gitu. Karena itu banyak tuh yang kayak gitu di angkatan saya dulu. Eh, L dia ditarik lagi setelah lulus gitu. Pesan-pesannya kayak gitu sih. Jadi coba aja buat karir petnya itu dari sejak magang atau PKL gitu. Sehingga udah ada basicnya nih praktika tiganya. Nanti untuk sertifikasi dan sebagainya itu bisa jadi bonus yang didapat dari perusahaan kita bekerja gitu. Jadi kita nggak perlu spend duit sendiri untuk sertifikasi, untuk eh, apa namanya pelatihan sebagainya. Ibaratnya kita disekolahin sama perusahaan kita sendiri ketika kita udah punya value nih di tempat kita PKL dan tempat kita magang seperti itu sih. Baik Kak, terima kasih banyak atas segala jawaban dan juga pengalaman yang udah Kakak kasih ke kita. Dan juga mungkin kita minta maaf sebelumnya Kak karena eh, apa ya? Karena Kakak juga pasti meluangkan waktunya yang lagi sibuk sekarang dan juga terima kasih banyak karena sudah membantu kita dalam Juga menyelesaikan minta maaf tugas. koneksinya lanjut aja. Boleh dilanjut. Oke Kak, karena tadi kita udah di pertanyaan terakhir dan juga karena mengingat waktu yang udah mau maghrib, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Tapi sebelum itu saya dan teman-teman saya mengucapkan banyak terima kasih ke Kakak karena udah meluangkan waktunya dan membantu kita menyelesaikan tugas kuliah kita dan juga berbagi pengalaman dengan kita. Dan kita memohon maaf apabila selama Zoom tadi kita ada salah penyampaian kata dan lumayan mengganggu waktu Kakak yang lagi sibuk. Mungkin boleh dicukupkan Kak. Terima kasih banyak sebelumnya dan mohon maaf untuk kendala-kendala yang tadi. Terima kasih banyak ya Kak. Semoga sukses selalu. Semoga lancar selalu Kak. Oke. Terima kasih Ya, banyak. Makasih Kak. Dadah Baik Kak, Kak. terima Terima kasih. terima kasih kasih. juga.